Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan di Gunung Kawi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Ciamis, tinggallah seorang wanita berusia 45 tahun bernama Bu Nur Hayati. Ia adalah seorang janda yang telah ditinggal mati suaminya, Pak Wahid, 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan kerja di pabrik. Sejak saat itu, hidup Bu Nur Hayati berubah drastis. Ia harus berjuang seorang diri membesarkan anak semata wayangnya, Arman, yang saat ini duduk di bangku kuliah semester 2 di Bandung untuk menyambung hidup. Bu Nur Hayati membuka toko sembako Castle Kasilen di depan rumahnya. Warung itu menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, sabun, dan makanan ringan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, dagangannya sepi. Banyak pelanggan yang berpaling ke toko baru di ujung gang milik Bu Rini, tetangga yang tiba-tiba kaya mendadak dan mampu menjual barang lebih murah. Bu Nur Hayati seringkali duduk termenung di bangku kayu tua dekat etalase toko. Pandangannya kosong, pikirannya kacau, dagangan tak laku, hutang menumpuk, dan uang kuliah Arman mulai tertunggak. Di malam-malam sepi, ia menangis sendiri dalam gelap, berharap ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Suatu hari, ia bertemu dengan Bu Tarti, teman lamanya dari masa muda, yang kini sukses menjalankan toko kelontong besar di Tasikmalaya. Wajah Bu Tarti tampak cerah, mulutnya selalu tersenyum, tapi matanya terlihat dingin dan kosong. Mereka berbincang panjang di dalam toko. Bu Tarti kemudian menyinggung sesuatu dengan suara lirih, seolah tak ingin orang lain mendengar. "Yari, kalau kamu mau usahamu maju, ada satu tempat, tapi ini bukan jalan biasa. Kau harus berani dan kuat hati." Bu Nur Hayati mendengarkan dengan saksama saat Bu Tarti menyebut nama tempat itu. Gunung Kawi, sebuah gunung yang terkenal bukan karena keindahan alamnya, tapi karena kekuatan gaib yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan lewat pesugihan penglarisan. Awalnya, Bu Nur Hayati ragu. Ia orang Jawa yang tumbuh dengan ajaran agama dan takut pada hal-hal klinik. Tapi malam harinya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan setapak berbatu menuju sebuah puncak gunung yang diselimuti kabut. Di sana, ia melihat sosok bayangan besar menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau kau mau, aku bisa bantu." Setelah mimpi itu, hidup Bu Nur Hayati semakin tidak tenang. Dagangan semakin sepi, dan ia seperti didesak oleh sesuatu yang tak kasat mata. Akhirnya, ia menghubungi seorang sopir langganan bernama Pak Agus dan memintanya untuk mengantar ke Malang. Tapi tujuannya sebenarnya bukan sekadar Malang, melainkan Gunung Kawi. Pagi itu langit mendung menggantung di atas desa Cijantung, Ciamis. Bu Nur Hayati berdiri di depan toko sembakonya yang masih tertutup, mengenakan jaket hitam dan membawa tas ransel kecil berisi sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, telur ayam, kampung, dan sebotol air kendi. Ia menunggu jemputan seseorang yang akan menemaninya dalam perjalanan jauh dan penuh misteri. Tepat pukul 8 pagi, sebuah mobil minibus tua berwarna silver berhenti di depan rumahnya. Sopirnya, seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan wajah keras dan logat Sunda kental, turun dari mobil dan membuka pintu. Namanya Pak Agus, sopir antar kota yang sudah lama dikenal Bu Nur. "Bu, beneran nih mau ke Malang?" "Jauh loh," kata Pak Agus sambil tersenyum kaku. "Iya Gus, aku ada keperluan penting di sana, ke daerah Gunung Kawi," jawab Bu Nur dengan suara pelan namun mantap. Pak Agus tampak sedikit terkejut. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi raut wajahnya berubah. Gunung Kawi memang sudah terkenal di kalangan sopir antar kota sebagai tempat yang berisi banyak cerita tentang orang hilang, mobil mogok mendadak, hingga sosok misterius yang menumpang tanpa terlihat. Mereka pun berangkat. Perjalanan dari Ciamis ke Gunung Kawi di Malang bukan perkara mudah. Jalanan yang ditempuh lebih dari 12 jam. Itu melewati hutan, pegunungan, dan daerah yang jarang penduduk. Sepanjang perjalanan, Bu Nur lebih banyak diam. Ia sesekali merapalkan doa dalam hati, memandang keluar jendela, melihat sawah dan gunung yang jauh di kejauhan. Setelah melewati Tasikmalaya dan memasuki daerah Garut, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, radio mobil menyala sendiri, memutar lagu gamelan Jawa yang menimbulkan bulu kuduk berdiri. Padahal, sebelumnya Pak Agus memastikan bahwa radio mobil rusak dan belum diperbaiki. "Loh,
Ini kok nyala? Gumam Pak Agus sambil mematikan radio, yang tiba-tiba menyala lagi dengan suara lebih keras. Bu Nur hanya diam. Ia tahu, ini baru awalnya saja. Kemudian, di daerah hutan kecil sebelum memasuki wilayah Wonosari, mobil mereka tiba-tiba mogok. Mesin tidak bisa dinyalakan, padahal bensin masih penuh. Pak Agus turun, membuka kap mesin, tapi tak menemukan masalah. Saat sedang mengecek, dari balik pepohonan, terdengar suara tertawa kecil, seperti suara anak-anak. Pak Agus menengok cepat. Tak ada siapa-siapa. Bu, tadi ibu dengar suara ketawa? Tanya Pak Agus, gugup. Enggak, jawab Bu Nur sambil tetap duduk tenang di dalam mobil. Pak Agus kembali ke mobil dan mencoba menstarter mesin. Ajaib, mesin langsung menyala seolah tidak ada masalah. Menjelang maghrib, mereka mulai mendekati wilayah Gunung Kawi. Jalanan mulai menanjak, gelap, dan berkelok. Kabut turun perlahan. Udara dingin merayap masuk ke sela-sela pintu mobil. Di jalan, mereka melewati beberapa pohon besar dengan batang melingkar seperti ular dan batu besar yang menyerupai wajah manusia. Di salah satu belokan tajam, mobil hampir menabrak bayangan putih yang melintas cepat di depan mereka. Astagfirullah, Bu. Tadi lihat? Enggak, teriak Pak Agus sambil menghentikan mobil dengan rem mendadak. Lihat, jawab Bu Nur datar. Jangan berhenti, lanjut saja. Pak Agus mulai gemetar, tangannya berkeringat. Tapi ia menurut, tak ingin banyak bertanya. Dalam hari, ia merasa telah masuk ke dalam urusan yang lebih besar dari sekadar perjalanan antar kota. Beberapa kilometer sebelum area parkir petilasan Gunung Kawi, langit benar-benar gelap meskipun baru jam 7 malam. Di kanan kiri jalan, hanya Edehu. Tiba-tiba dari kaca spion, Pak Agus melihat ada sosok perempuan duduk di kursi belakang. Rambutnya panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya hijau, dan diam tak bergerak. Ia spontan menengok ke belakang. Kosong. Bu, tadi saya lihat ada yang duduk di belakang. Suara Pak Agus nyaris berbisik. Dia penunjuk jalan. Biarin saja, kata Bu Nur lirih. Namun tenang, Pak Agus tak menjawab. Ia tak berani menoleh ke kaca spion lagi, sampai mereka benar-benar sampai di area parkir Gunung Kawi. Saat mobil berhenti, kabut makin tebal. Angin berdesir kencang. Di kejauhan, terlihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di depan gapura. Batu besar bertuliskan, "Selamat datang di petilasan Gunung Kawi." Lelaki itu tersenyum ke arah Bu Nur Hayati, seolah sudah tahu bahwa ia akan datang. Ninggalna kabeh, duit, usaha, kebaikan. Sing dicari saiki dudu rejeki halal, tapi tumbal. Jiwa, bisik Pak Agus dalam hati, yang entah kenapa bisa mendengar suara gaib menyelinap ke pikirannya sendiri. Malam semakin larut di kawasan Gunung Kawi. Kabut turun pekat, menyelimuti jalan setapak berbatu yang menuju ke area dalam petilasan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Suara tonggeret dan lolongan anjing terdengar samar di kejauhan. Menambah, suasana menjadi semakin mencekam. Pak Agus menunggu di mobil, tak berani jojo dari kendaraan. Sementara itu, Bu Nur Hayati melangkah pelan mengikuti sosok lelaki tua berjubah putih yang menyambutnya tadi. Pria tua itu dikenal sebagai Mbah Kromo, seorang juru kunci sekaligus perantara ritual penglarisan di Gunung Kawi. Wajahnya penuh keriput, matanya dalam dan tajam, namun mulutnya jarang tersenyum. Ia tak banyak bicara, hanya memberi isyarat dengan tangan agar Bu Nur mengikuti. Setelah melewati jalan sempit dan beberapa anak tangga batu, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon besar dan batu nisan tua. Di tengahnya, terdapat sebuah altar batu dengan sesajen yang sudah tertata, kemenyan menyala, kelapa muda, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Letakkan milikmu di atas altar, kata Mbah Kromo pelan namun tegas. Bu Nur meletakkan tas sesajennya. Ia juga menyalakan lilin dan dupa, seperti yang diperintahkan sebelumnya. Aroma bunga dan asap dupa mulai memenuhi udara. Sekarang duduk bersila, Pajemkan marah, jangan buka sampai aku suruh, lanjut Mbah Kromo. Bu Nur mengikuti, matanya terpejam. Napasnya mulai tak teratur. Mbah Kromo berdiri di belakangnya, melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Kata-katanya terdengar seperti gumaman bercampur. Peskan. Suara itu semakin lama semakin dalam, seolah tak berasal dari mulut manusia biasa. Tiba-tiba, tanah di bawah altar bergetar ringan. Angin berputar, meski pohon-pohon tak bergoyang. Suara aneh mulai terdengar, seperti geraman hewan buas, tanggisan bayi, dan tawa perempuan bersamaan. Bunyuwer Gimatar, tapi tetap menjaga matanya tertutup rapat. Makhluk-makhluk penjaga Gunung Kawi telah datang, ujar Mbah Kromo lirih. Tak lama kemudian, terdengar suara leng langka dari arah hutan. Dari kegelapan,
muncul sosok makhluk. Tinggi besar berbulu lebat, bermata merah menyala, dan bertanduk panjang. Di sisi lain, muncul juga perempuan berambut panjang dengan wajah separuh hancur, tubuhnya melayang di udara. Mereka semua mengelilingi altar. Di tengah altar, tiba-tiba muncul bayangan gelap berbentuk manusia, tapi tak memiliki wajah. Suara berat keluar dari arah bayangan itu, meski tak ada mulut yang bergerak. "Apa yang kau cari?" Manusia, Bunur, tetap memejamkan mata. Suaranya bergetar saat menjawab dalam hati. "Aku ingin toko sembakoku ramai, laris, dan tak pernah sepi pembeli. Aku ingin hidupku berubah." "Apa yang kau berikan sebagai gantinya?" tanya sosok bayangan itu. "Diriku sendiri," jawab Bunur lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Makhluk-makhluk itu bersorak. Suara tawa mereka menggelegar, menggema ke seluruh penjuru gunung. Tiba-tiba, bayangan hitam itu menyentuh kening Bunur. Ia langsung kejang-kejang, tubuhnya bergetar hebat. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat penglihatan aneh. Tubuhnya dikelilingi api, darah mengalir dari tangannya, dan sosok dirinya sendiri berdiri di sisi lain, tersenyum dengan mata kosong. Perjanjian telah dibuat. Toko sembakomu akan ramai. Tapi ingat, tiap untung yang kau dapat, sebagian nyawamu akan terkikis, ujar sosok bayangan itu. Saat waktunya tiba, kau akan datang kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai pelayan kami. Dengan sekejap, semua makhluk gaib itu lenyap. Suara menjadi sunyi. Hanya tersisa asap kemenyan yang mengepul, dan Bunur yang kini terduduk lemas, dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mbah Kromo menghampirinya, lalu memberi segulung kain putih dan secari kertas berisi mantra. "Ayo, simpan ini di bawah rak paling bawah toko sembakomu. Jangan biarkan orang lain tahu. Dan satu hal, jangan sekalipun kau berhenti jualan. Kalau kau berhenti, mereka akan menagih lebih cepat dari yang kau kira." Bunur Hayati mengangguk. Pertohan, wajahnya pucat, tapi matanya kini menyala penuh tekad. Malam itu, ia kembali ke mobil. Pak Agus terkejut melihat Bunur seperti bukan dirinya yang tadi pagi ia antar. Tatapannya kosong, tapi senyum di bibirnya mengerikan. Mobil kembali melaju turun. Dari Gunung Kawi, tak ada yang tahu bahwa wanita yang duduk di kursi penumpang itu telah menyerahkan jiwanya sendiri demi sebuah toko sembako yang ramai pembeli. Seminggu setelah kepulangan dari Gunung Kawi, suasana di rumah Bunur Hayati berubah drastis. Tak ada lagi raut cemas di wajahnya seperti dulu. Ia bangun setiap pagi dengan semangat tinggi, bahkan membuka toko sembako sebelum matahari terbit. Sesuai perintah Mbah Kromo, ia menaruh kain putih dan kertas mantra itu di bawah rak paling pojok, di antara karung-karung beras. Ia juga rajin membakar kemenyan kecil setiap malam, diam-diam, agar tak ada yang tahu. Yang mengejutkan, keesokan harinya, toko sembako milik Bunur mendadak ramai luar biasa. Pelanggan berdatangan seperti semut ke tumpukan gula, bahkan orang-orang dari gang lain rela berjalan jauh demi belanja ke tokonya. Barang-barang dagangan yang semula sulit laku seperti sabun batang, kerupuk, sampai minyak goreng kemasan kecil ludes habis dalam waktu singkat. Bu Nur hanya tersenyum. Ia tahu, perjanjian itu mulai bekerja. Tak hanya ramai, tapi tokonya juga mulai punya aura berbeda. Banyak pembeli mengaku merasa nyaman berbelanja di sana. Ada yang bilang tokonya wangi bunga melati, ada pula yang mengaku setiap kali lewat depan warung Bu Nur, hatinya merasa damai. Padahal, jika diperhatikan lebih jeli, tidak ada bunga atau pengharum ruangan di dalam warung itu. Yang ada hanyalah bau samar kemenyan yang menyusup halus. Tapi seiring dengan keberhasilan itu, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Pada suatu malam, ketika Bu Nur hendak menutup toko, ia mendengar suara ketukan dari dalam rak bawah. Suara itu pelan, seperti kuku yang menggaruk kayu. Tok, tok, tok. Bu Nur diam sejenak, lalu menjawab dalam hati, "Sudah aku lakukan semua. Toko sudah buka, tak pernah tutup." Ketukan itu pun berhenti. Hari-hari berikutnya, ia mulai melihat bayangan. Kadang, sosok anak kecil tanpa mata berdiri di pojok rak. Kadang, sosok perempuan berambut panjang duduk di atas kulkas. Tak semua orang bisa melihat mereka. Tapi Bu Nur bisa. Ia hanya pura-pura tak peduli. Arman, anak semata wayangnya, yang kuliah di Bandung, datang berkunjung pada akhir pekan. "Bu, warung ibu rame banget sekarang. Keren. Kok bisa?" tanya Arman sambil mengangkat 2 kantong berisi mie instan. "Ibu banyak doa," jawab Bu Nur singkat. Ia tak ingin anaknya tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun malam itu, Arman terbangun pukul 2 dini hari. Ia merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Ketika membuka mata, ia melihat sosok wanita mengenakan kebaya hijau dengan wajah rusak menatapnya.
Kamu bukan tumbalnya, bukan kamu yang kami tunggu. Bisik sosok itu. Arman berteriak, sekeras-kerasnya. Bu Nur masuk kamar dan memeluknya. Kamu cuma mimpi, nah. Sudah, tidur lagi. Ucapnya dengan suara tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, Bu Nur mulai sadar. Makhluk-makhluk itu kini tinggal bersamanya. Semakin hari, pengaruh pesugihan itu makin kuat. Toko sembako miliknya tak pernah sepi. Bahkan banyak pembeli yang mulai ketagihan berbelanja di sana. Mereka datang bukan hanya untuk beli, tapi seolah-olah tertarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pernah suatu hari, seorang ibu tetangganya, Bu Wati, menangis karena anaknya terus meminta jajanan hanya dari warung Bu Nur. Padahal di rumah masih banyak, namun pesugihan selalu punya harga. Pada malam Jumat Legi, Bu Nur kembali mendengar ketukan dari bawah rak. Tapi kali ini berbeda. Ketukan itu cepat dan keras, seperti tanda ketidaksabaran. Tok 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 tok. Ia mengangkat rak kayu itu perlahan. Di bawahnya ada seikat rambut panjang basah. Dan secari kertas baru bertuliskan huruf merah. Waktumu akan datang, siap atau tidak. Bu Nur menggigil. Ia tahu perjanjian itu bukan cuma memberi, ia juga menagih. Apakah ia benar-benar siap menepati janjinya untuk menjadi tumbal? Hari-hari berlalu, toko sembako milik Bu Nur Hayati tetap tak pernah sepi. Bahkan kini sudah banyak orang luar kampung yang datang. Seolah warung kecil itu jadi magnet tak kasat mata. Bu Nur mulai dihormati oleh warga. Orang-orang menyapanya dengan ramah, memuji ketekunan dan rejeki yang mengalir deras. Tapi semua kemewahan itu hanyalah topeng. Di balik senyum Bu Nur yang terlihat tenang, jiwanya semakin terkikis hari demi hari. Tubuhnya sering lemas, berat badannya turun, dan wajahnya mulai terlihat seperti orang yang kelelahan tapi tak bisa tidur. Ia tahu makhluk-makhluk itu sudah mulai menagih bagian mereka. Suatu malam, ketika hujan turun deras, suara angin menderu dari atap toko. Jam menunjukkan jam 1:33 dini hari. Bu Nur belum tidur. Ia terduduk di ruang tengah dengan dupa yang masih mengepul. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang begitu kuat. Tiba-tiba, lampu toko berkedip-kedip, lalu mati, gelap. Dari balik pintu depan, terdengar suara langkah kaki. Satu persatu seperti menyeret rantai besi. Suara itu berhenti tepat di depan pintu toko. Bu Nur memejamkan mata. Tok, tok, tok. Seseorang atau sesuatu mengetuk pintu dengan pelan, tapi berat. Suaranya seperti tulang yang membentur kayu. Dengan langkah gemetar, Bu Nur mendekat. Ia tak membuka pintu, tapi menempelkan telinga. Lalu terdengar suara. Suara yang sangat pelan, parau, dan dalam. Waktunya dimulai. Tumbal pertama sudah kami pilih. Jantung Bu Nur serasa berhenti berdetak. Siapa? Bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Pintu perlahan terbuka sendiri. Berderit panjang. Dan di ambang pintu, berdiri sesosok makhluk tinggi kurus. Kulitnya abu-abu seperti bangkai, matanya cekung dan hitam legam. Dari mulutnya yang sobek sampai ke pipi, keluar darah hitam yang menetes ke lantai. Makhluk itu menunjuk ke arah sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto anak Bu Nur, Arman. Tapi, Arman bukan bagian dari perjanjian, jerit Bu Nur. Makhluk itu menoleh perlahan, lalu membisik. Arman tidak, tapi kami ingin kau memilih. Kau atau dia. Dan saat itu juga, makhluk itu menghilang seperti asap. Keesokan harinya, Bu Nur membuka toko dengan wajah lesu, tapi ia bersikap seperti biasa. Beberapa pelanggan bahkan sempat bertanya, apakah ia sakit? Namun ia hanya menjawab bahwa dirinya kurang tidur. Di dalam hatinya, Bu Nur bingung dan kalut. Ia tahu janji yang ia buat saat ritual di Gunung Kawi adalah dirinya sendiri sebagai tumbal Tapi Sekerong. Makhluk itu menuntut lebih. Mereka memberi pilihan yang tidak manusiawi. Ia atau anaknya. Malam itu, ia membakar kemenyan lebih banyak dari biasanya. Ia duduk di tengah warung sambil membaca mantra dengan suara gemetar. Ambil aku sudah siap. Jangan Arman, jangan dia. Tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, semua barang dagangan di rak berjatuhan sendiri. Seolah ada gempa. Kakak, etalase pecah. Timbangan digital menyala dengan angka 666. Dan di dinding muncul tulisan seperti terbakar. Kau menunda, maka kami akan memilih. Bu Nur menjerit. Ia tahu, waktunya hampir habis. 2 hari setelah kejadian itu, kabar buruk datang. Arman, yang sedang dalam perjalanan, kembali ke Bandung naik kereta. Tiba-tiba mengalami kejang di dalam gerbong. Ia pingsan tanpa sebab. Dokter rumah sakit yang memeriksanya bingung karena hasil pemeriksaan normal, tapi Arman belum sadarkan diri.
Bu Nur menangis sepanjang malam. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Mereka sudah mulai mengambil. Kini pilihannya hanya satu. Bu Nur harus menyerahkan dirinya sepenuhnya. Ia mengambil kain putih pemberian Mbah Kromo, lalu mengikatnya di pinggang. Ia duduk bersila di lantai toko, menyalakan lilin dan dupa. Dengan suara lirih, ia membaca mantra terakhir yang dulu dilarang untuk dibaca, kecuali dalam kondisi genting. Aku menyerahkan diriku, ambil ragaku, tapi lepaskan anakku. Angin kencang masuk dari sela-sela jendela. Api lilin membesar lalu padam sendiri. Dupa meletus seperti disambar petir. Dan tiba-tiba semua menjadi sunyi. Wajah Bu Nur menghadap langit-langit. Matanya terbuka, menatap kosong. Ia masih bernapas. Tapi jiwanya telah diambil sebagian, tubuhnya akan tetap hidup. Warungnya akan tetap ramai. Tapi Bu Nur kini sudah bukan manusia sepenuhnya. Pagi itu toko sembako Bu Nur Hayati tetap buka seperti biasa. Meja kasir tertata rapi, rak-rak penuh dagangan, dan pintu warung menganga menyambut pembeli. Namun ada yang berbeda dari Bu Nur. Tatapannya kosong, matanya cekung, dan ia jarang bicara. Ia hanya menjawab pertanyaan dengan senyum tipis atau anggukan pelan. Warga masih setia datang ke tokonya. Bahkan semakin banyak. Anehnya, beberapa dari mereka tidak ingat mengapa mereka mampir. Seperti ada kuasa halus yang menyeret langkah kaki mereka ke dalam toko itu. Pak Warto, tukang becak yang biasa mangkal di ujung gang, pernah berkata dengan bingung, "Entah kenapa, saya tadi lewat depan tokonya Bu Nur. Kaki saya malah muter sendiri masuk. Padahal saya nggak mau beli apa-apa." Bu Wati, tetangga yang dulu sempat bersaing dengan Bu Nur, juga mengeluh. "Saya tiap malam mimpi warung saya tutup dan semua orang ngantri di warung Bu Nur. Padahal kalau pagi, saya ngeliat Bu Nur duduk diam aja. Jualannya biasa aja, tapi yang beli kayak dihipnotis." Dan memang, sejak malam Bu Nur melakukan ritual menyerahkan jiwanya, ada sesuatu yang mengubah suasana toko itu. Bau dupa yang tidak terlihat makin sering tercium. Lantai toko kadang dingin seperti batu nisan. Cermin kecil di sudut rak sering menampilkan bayangan tak wajar, seperti anak kecil tanpa mata berdiri di pojok, atau perempuan tua merayap di plafon. Namun, yang paling mengerikan bukanlah penampakan, tapi para pelanggan yang mulai kerasukan perlahan. Hari Selasa siang, seorang remaja putri bernama Ica datang membeli mie instan. Saat ia hendak membayar, tangannya gemetar. Ia menatap Bu Nur, lalu tiba-tiba berkata dengan suara berat dan parau, "Ini bukan manusia lagi, ini wadah kami." Ica pingsan di tempat. Ibunya datang, tergapo-gopo, dan menangis histeris. Setelah sadar, Ica tak ingat apa-apa, tapi di telapak tangannya ada bekas tanda tulisan merah seperti ukiran mantra. Warga mulai resah. Namun anehnya tetap saja mereka datang Shikenedayang, membuat mereka tak bisa menjauh dari toko itu. Mereka seperti orang lapar, tapi bukan lapar makanan, melainkan lapar akan energi yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Arman, anak Bu Nur, pulang dari Bandung setelah kesehatannya mulai membaik. Ia merasa rindu, tapi juga cemas. Tidak, mengapa sejak insiden kejang itu, hatinya selalu gelisah jika memikirkan ibunya. Saat sampai di rumah, Arman terkejut. Rumah dan warung tampak sama, tapi suasananya sangat berbeda. Rumah itu dingin, sepi, dan terasa berat. Saat ia mengetuk pintu, Bu Nur membukakan pintu tanpa kata. Ia hanya memeluk Arman erat, tapi Arman tahu, ibu yang dulu bukan lagi ibu yang sama. "Bu, ibu sakit?" tanya Arman pelan. Bu Nur tersenyum. "Tidak, Nak. Ibu sudah lebih kuat sekarang." Tapi malamnya, Arman bermimpi dirinya duduk di depan toko. Ia melihat ibunya melayani pelanggan yang aneh semua. Pelanggan tidak punya wajah. Mereka menaruh uang berwarna hitam dan membawa barang-barang seperti garam, sabun, dan telur dengan tangan yang berdarah. Lalu ibunya menatapnya dan berkata, "Kau harus pergi. Mereka akan menjadikanmu bagian dari dagangan." Arman terbangun dengan keringat dingin. Ia mendapati ibunya berdiri di samping tempat tidurnya, memandangi wajahnya dengan mata kosong. Arman menggigil. "Bu," ibunya tersenyum. "Ibu hanya ingin pastikan kamu aman." Tapi Arman tahu, itu bukan ibunya sepenuhnya. Ibunya kini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Keesokan paginya, Arman memutuskan untuk menyelidiki toko. Saat ibunya sedang mandi, ia masuk ke bagian rak belakang. Ia tahu tempat ini dulu adalah gudang kecil, tapi kini, ruang itu sudah dipenuhi dupa, kain putih, dan berbagai benda ritual. Ia menemukan sebuah kitab tua berwarna coklat kehitaman, yang baunya seperti daging busuk. Di dalamnya tertulis
nama-nama dalam huruf merah yang seakan hidup. Salah satu halaman tertulis dengan bahasa Jawa kuno yang kasar, tumbal pertama telah ditandai. Jika pembawa darahnya menolak, maka warung ini akan menyerap siapapun yang masuk hingga jiwa tak tersisa. Arman menutup buku itu cepat-cepat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang ibunya, tapi tentang semua orang yang datang ke toko itu di luar Rama. Rumor mulai menyebar. Seorang kakek meninggal mendadak setelah keluar dari toko Bu Nur. Seorang ibu kehilangan bayinya usai membeli susu bubuk dari warung itu. Warga mulai ketakutan, tapi seperti kutukan, kaki mereka tetap melangkah ke toko itu. Lagi dan lagi, Bu Nur sendiri semakin jarang bicara. Ia seperti boneka hidup, berjalan, melayani, dan duduk di kursi toko setiap malam. Tanpa tidur, tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya sudah setengah dimakan oleh perjanjian itu. Dan kini, makhluk-makhluk gaib dari Gunung Kawi yang dulu hanya sesekali muncul, mulai tinggal di toko itu. Mereka sudah tidak hanya menjaga, tapi menguasai toko itu. Bukan milik manusia lagi. Malam itu, setelah menemukan kitab tua dan membaca kutukan yang tertulis di dalamnya, Arman tak bisa tidur. Dadanya terasa sesak. Setiap sudut rumah dipenuhi bisikan yang tak terdengar jelas, seperti suara-suara dari dunia lain yang berbicara dalam bahasa asing. Bahkan ketika ia mencoba berzikir, lidahnya seolah keluh. Ia tahu, kutukan dari Gunung Kawi telah tumbuh kuat dan berakar di toko itu. Keesokan harinya, Arman mencoba berbicara dengan ibunya di dapur. Bu, aku tahu semua ini bukan sekadar warung ramai. Aku tahu ibu pernah pergi ke Gunung Kawi. Bu Nur diam. Ia tidak menjawab apapun. Matanya memandangi piring-piring di rak, seperti tak mengerti pertanyaan anaknya. Bu, aku cuma mau bantu. Aku nggak mau kehilangan ibu. Suara Arman bergetar. Bu Nur perlahan menoleh, dan dengan suara pelan tapi tegas, ia menjawab, kamu nggak akan mengerti. Semua ini untuk kamu, supaya kamu nggak hidup miskin seperti aku dulu. Arman menggeleng. Tapi Bu, ini bukan rezeki, ini tambol. Dan sekarang toko ini bukan milik ibu lagi, ini milik mereka. Bu Nur terdiam lama, air matanya menetes, tapi ia tak menangis. Wajahnya tetap datar. Ia seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Hari demi hari, gangguan semakin menjadi. Pelanggan toko mulai kerasukan. Ada yang mendadak tertawa sendiri, menangis di lantai. Bahkan seorang ibu pernah pingsan, lalu bangun dengan mata melotot. Berbicara dengan suara pria tua dan berkata, Bu Nur sudah milik kami. Kalian semua hanya sisa yang akan kami pilih. Warga sekitar mulai takut, tapi anehnya, mereka tetap datang. Ada yang mengaku tidak bisa menahan diri. Bahkan seorang remaja laki-laki sempat berteriak sambil menaburkan garam di depan toko. Pergi kalian! Pergi! Ini bukan tempat kalian! Tapi tubuhnya langsung kejang dan mengeluarkan busa dari mulut. Arman tahu, ia tak bisa diam saja. Ia kembali membuka kitab tua yang ia sembunyikan di dalam lemari kamar. Di halaman belakang kitab itu, terdapat peta kabur menuju sebuah gua kecil di lereng Gunung Kawi. Ditulis bahwa gua itu dulunya tempat perjanjian darah kuno. Dan di sana ada sebuah batu keramat yang menjadi jantung pengikat antara manusia dan makhluk gaib, penjaga pesugihan. Arman memutuskan pergi sendiri ke Gunung Kawi. Malam itu juga, ia naik bus dari Ciamis, menyusuri perjalanan panjang ke Jawa Timur. Selama perjalanan, ia diganggu mimpi aneh. Ia melihat ibunya berdiri di antara dua sosok makhluk gaib, satu tinggi, berselubung kain putih lusuh, dengan mata merah menyala, dan satu lagi seperti sosok anak kecil tanpa wajah yang terus tertawa. Dalam mimpi itu, ibunya hanya berkata, lepaskan aku, kalau kamu bisa. Sesampainya di lereng Gunung Kawi, Arman bertemu seorang kakek penjaga kebun teh. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Santro, orang tua asli daerah itu yang tahu banyak tentang tempo-tempo terlarang di gunung tersebut. Arman menunjukkan kitab tua itu. Wajah Mbah Santro langsung berubah serius. Kau sudah terlalu dalam, Nat. Ini kitab kutukan. Kalau kamu mau lawan perjanjian itu, kamu harus ke batu penebus di gua yang ada di sisi barat gunung. Tapi kau harus siap. Siap bagaimana, Bah? Tanya Arman. Siap kehilangan. Siap menghadapi bayangan dirimu sendiri. Siap menghadapi ibumu. Karena yang kamu hadapi nanti mungkin bukan lagi Bu Nur yang kamu kenal. Arman mengangguk. Dengan petunjuk Mbah Santro, ia masuk ke dalam hutan lebat. Malam turun cepat. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak. Suara hutan terasa aneh, bukan seperti suara jangkrik atau burung malam, tapi seperti suara napas yang berat dan terputus-putus. Akhirnya, ia sampai di mulut gua. Di dalamnya, dingin, seperti kulkas. Dan aroma bunga 7 rupa bercampur bau bangkai menyengat.
Arman melangkah masuk perlahan di ujung gua. Ia melihat sebuah batu hitam sebesar lemari. Di depannya ada sesajen yang masih basah dan satu gumpalan. Kain putih berisi darah kering. Ia tahu ini tempat ibunya dulu melakukan perjanjian. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam batu itu. Kau datang, anak dari pemilik tumbal. Sosok tinggi keluar dari dinding batu. Matanya merah, tubuhnya seperti diselimuti kabut. Ia menunjuk Arman. Jika ingin memutus ikatan, kau harus menyerahkan satu nyawa untuk ditukar. Arman menolak. Tidak, aku datang untuk ambil kembali jiwa ibuku, bukan untuk menyerahkan nyawa siapapun. Makhluk itu tertawa keras. Dinding gua bergetar. Kau tak punya kuasa di sini. Tapi, jika kau mampu membakar kitab perjanjian ini di depan ibumu sendiri, maka kutukan akan terputus. Tapi, harga dari itu adalah ibumu tak akan pernah menjadi manusia utuh lagi. Arman menunduk. Air matanya jatuh. Tapi ia tahu, itu satu-satunya cara menyelamatkan ibunya dari jadi wadah para makhluk gaib. Ia membawa pulang kitab itu, dan siap melakukan apapun demi memutus kutukan. Malam itu, Arman pulang ke Ciamis dengan tubuh letih dan hati yang gundah. Ia memeluk erat tas kecil berisi kitab kutukan dari Gunung Kawi. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan ibunya, tapi di sisi lain, ia takut jika ternyata sosok ibunya kini sudah bukan manusia lagi. Ia hanya bisa berdoa, semoga semuanya belum terlambat. Sesampainya di rumah, Arman melihat toko sembako itu sudah bukan lagi toko biasa. Papan nama toko hilang, dan jendela depan ditutupi kain hitam. Dari dalam, terlihat cahaya remang seperti nyala lilin. Dan terdengar suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Ia masuk pelan-pelan. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi di ruang tamu. Bu Nur Hayati duduk sendiri di kursi kayu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala, tapi tidak menampilkan gambar. Hanya layar hitam. Tapi anehnya terdengar suara lolongan dan teriakan samar dari sana. Ibu, aku pulang, kata Arman pelan. Bu Nur menoleh. Matanya merah, tapi air mata mengalir deras. Kenapa kamu kembali, Man? Ibu sudah bukan milikmu. Ibu milik mereka. Arman mendekat. Ia mengeluarkan kitab dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku tahu, Bu, tapi aku juga tahu, ibu nggak sepenuhnya menghilang. Masih ada ibu di dalam sana. Aku mau nyelamatin ibu. Bu Nur menunduk. Bahunya bergetar, seolah sedang menahan jeritan dalam dada. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Hanya cahaya dari televisi yang menyinari wajah Bu Nur dan Arman. Lalu, suara berat menggema dari sudut ruangan. Suara itu bukan suara manusia. Jangan kau ganggu perjanjian kami. Ibu ini milik kami sekarang. Jika kau paksa, kau harus membayar. Langit-langit rumah perlahan terbuka sendiri, seolah dijebol oleh kekuatan tak kasat mata. Asap hitam turun dan membentuk sosok-sosok tinggi besar. Ada yang menyerupai manusia bertanduk, ada yang tubuhnya seperti anjing tapi bermata banyak, dan ada yang tak punya wajah namun berbisik tanpa suara. Mereka semua mengelilingi Arman dan Bu Nur. Kau hanya punya dua pilihan, Arman. Bakar kitab dan bebaskan ibumu dari kutukan. Tapi jiwanya akan hancur, dan ia takkan pernah mengenalmu lagi. Atau biarkan ia tetap hidup sebagai wadah kami, dengan kehidupan yang terus makmur, tapi jiwanya sepenuhnya menjadi milik kami. Arman menatap ibunya. Ia menangis. Bu Nur pun menangis, matanya kini bening kembali, seolah jiwanya muncul sebentar dari balik bayang kelam. Nak, maafkan ibu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi ibu salah. Ibu terbuai. Arman menggenggam korek api. Tangannya gemetar. Bu, kalau aku harus kehilangan ibu sebagai manusia, setidaknya aku ingin ibu bebas, meski tanpa mengenalku lagi. Lalu, dengan tangan yang gemetar tapi mantap, Arman menyalakan api dan membakar kitab kutukan itu. Saat api menyentuh halaman pertama, jeritan mengerikan terdengar dari segala arah. Rumah bergetar. Jendela pecah sendiri. Lilin di dalam toko meledak satu persatu. Suara tangisan, tawa, dan teriakan kesakitan mengisi seluruh ruangan. Makhluk-makhluk gaib itu berputar-putar di langit-langit, seperti amarah yang dilepaskan dari perut bumi. Kitab itu terbakar habis, dan saat halaman terakhir hangus, Bu Nur berteriak histeris. Tubuhnya melayang, lalu jatuh keras ke lantai. Mulutnya berbusa, dan darah keluar dari hidung serta telinganya. Arman memeluk ibunya yang menggigil. Ibu, bangun, Bu. Aku sudah bakar kitab itu. Ibu bebas sekarang. Tapi Bu Nur hanya menatap kosong ke arah Arman. Maaf, kamu siapa ya? Hati Arman remuk, tapi ia tahu inilah harga kebebasan itu. Ibu yang kini duduk di depannya bukan lagi sosok yang mengenalnya, tapi ia sudah bukan lagi milik makhluk gaib. Ia bebas. Beberapa minggu berlalu.
toko sembako itu kini tutup. Tak ada yang berani membuka kembali bangunan itu. Warga kampung mulai berani menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Semua merasa ada sesuatu yang telah pergi dari kampung. Mereka sesuatu yang gelap dan jahat. Bu Nur kini dirawat di panti sosial. Ia seperti orang yang kehilangan ingatan total. Kadang ia duduk menatap langit, kadang ia menyanyi lagu anak-anak. Ia tak mengenal siapapun, termasuk Arman. Tapi setiap Arman datang menjenguk, Bu Nur selalu tersenyum dan berkata, "Nak, kamu baik ya? Aku suka kamu datang." Arman hanya bisa tersenyum pahit. Baginya, itu cukup. Setidaknya ibunya kini hidup sebagai manusia bebas, bukan boneka pesugihan. Dan di tengah malam, saat semuanya sunyi, angin dari Gunung Kawi kadang masih bertiup sampai ke Ciamis, membawa suara samar. Kami akan kembali jika ada yang memanggil lagi. 3 bulan telah berlalu sejak kitab pesugihan Gunung Kawi dibakar, dan Bu Nur Hayati kehilangan seluruh ingatannya. Toko sembako yang dulu ramai dan menjadi pusat perbelanjaan warga kampung, kini terbengkalai. Dindingnya retak, cat mengelupas, dan aroma aneh seperti dupa terbakar masih tercium samar-samar saat angin sore berhembus. Namun, bagi Arman, hari-harinya kini tenang. Ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar desa sebelah, dan setiap minggu rutin mengunjungi ibunya di panti sosial. Bu Nur tak pernah mengingat siapa dia, tapi selalu menyambut dengan senyum hangat. "Anak baik, kamu sering datang ya," katanya setiap kali. Arman hanya mengangguk, menahan tangis yang tak ingin keluar, meski kutukan Gunung Kawi telah berhasil diputus. Sisa-sisa energi gaib masih terasa menggantung di sekitar mereka, terutama di malam-malam tertentu, ketika tanggal 1 Suro tiba, dan kabut mendadak turun lebih awal dari biasanya. Di malam Suro itu, kampung mendadak digegerkan oleh suara jeritan dari toko sembako milik Bu Nur. Warga berkumpul di depan bangunan tua itu, membawa obor dan senter. Pintu toko tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara orang tertawa kecil, lalu berubah menjadi isak tangis, dan kemudian raungan seperti suara binatang liar. Pak RT memberanikan diri membuka pintu. Toko itu kosong, tapi di lantai ada seikat bunga kantil basah dan sisa darah mengering membentuk simbol aneh. Segitiga dengan mata di tengahnya. Salah satu warga langsung gemetar dan mundur. Ini simbol panggilan perjanjian. "Pak, saya pernah lihat waktu muda dulu. Itu lambang pemanggilan hodam penglarisan." Keesokan harinya, desas-desus menyebar cepat. Katanya, seseorang telah membuka kembali perjanjian pesugihan, menggunakan tempat yang sama tapi dengan niat berbeda. Arman yang mendengar kabar itu, langsung datang ke lokasi. Tapi yang ia temukan hanya abu-abu, sisa pembakaran dupa dan potret. Ibunya yang rusak di lantai, hatinya kembali diguncang. Ia mencari tahu siapa orang yang mencoba membangkitkan perjanjian itu. Dan dari seorang anak kecil, penjaga warung sebelah, ia mendapat jawaban tak terduga. "Kak, tadi malam ada perempuan. Umurnya kayak ibu-ibu, pakai baju warna merah tua, terus jalannya nggak napak masuk ke toko itu. Lama banget, baru keluar pas azan subuh." Arman terdiam, tubuhnya merinding. Iya, sadar, perjanjian pesugihan tak pernah banner-banner bisa dimusnahkan. Ia hanya berpindah pemilik. Beberapa minggu kemudian, kampung mulai berubah. Ada warung baru di ujung jalan yang mendadak ramai pembeli, padahal makanannya biasa saja. Pemiliknya seorang janda muda bernama Bu Mira, pendatang yang katanya dulu pernah tinggal di Blitar. Arman mencoba mengunjungi warung itu. Saat ia masuk, suasana langsung terasa dingin. Dindingnya penuh hiasan kuno, dan di belakang meja kasir ada cermin besar berbingkai emas yang terlihat tua dan retak di salah satu sisinya. Bu Mira menyambut Arman dengan senyum manis. "Mas Arman, ya, wah, aku sering dengar dari warga sini. Katanya orang baik dan rajin jenguk ibunya." Arman hanya mengangguk. "Saya cuma ingin tahu, ibu sebelumnya pernah tinggal di dekat Gunung Kawi?" Bu Mira tersenyum makin lebar, tapi senyumnya terasa tidak alami. "Semua orang punya masa lalu, Mas. Dan Gunung Kawi bukan tempat untuk disesali, tapi untuk diambil pelajarannya." Saat Arman hendak berpaling pergi, ia melihat bayangannya di cermin. Tapi bayangan itu tidak meniru gerakannya. Bayangan Arman di cermin tersenyum padanya, sementara dirinya tidak. Malam itu, Arman tak bisa tidur. Ia menulis semua kejadian di sebuah buku catatan kecil, mencoba menyusun potongan demi potongan. Ia sadar, pesugihan tidak pernah selesai. Ia hanyalah satu lingkaran dalam rantai panjang manusia yang terlalu mudah tergoda oleh kekayaan instan. Kitab boleh dibakar, perjanjian boleh diputus, tapi selama masih ada manusia yang ingin kaya tanpa usaha, maka Gunung Kawi akan tetap hidup.
Dan malam itu, dari jendela kamarnya, Arman melihat bayangan Bu Mira berdiri di depan toko tua milik ibunya memegang candy kecil berisi darah dan bunga 7 rupa. Ia tersenyum, lalu perlahan menghilang ditelan kabut. Arman hanya bisa berdoa, semoga tidak ada korban baru. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu lingkaran kutukan telah dimulai kembali.